Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 11 episode 4. Oke lah, nggak usah banyak meng-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pilar cahaya hijau pada saat ini telah merobos hutan, dan hal itu segera menembus ke langit. Jika dilihat-lihat, cahaya hijau itu terlihat sangat besar, dan pada saat cahaya hijau ini telah bersinar di langit, hal itu pasti akan segera menimbulkan sebuah keributan, karena cahaya ini bisa dilihat dalam radius 50 km. Pada saat melihat hal ini, ekspresi dari Lindong segera berubah menjadi sangat muram, dan dia hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, karena Lindong berpikir bahwa sepertinya tidak mungkin untuk secara diam-diam membawa benih kuno dari Yuan abadi ini kembali ke sekte Dao. Sementara Ying Huan yang ada di sisi Lindong, kegembiraan yang sebelumnya muncul di wajahnya pada saat ini telah menghilang dengan cepat, dan dari tatapan mata mereka jelas hal itu mengandung sebuah kepanikan. Yuan Fang yang berada di dalam hutan, dirinya juga dikejutkan dengan kemunculan dari cahaya hijau ini, dan pada akhirnya Yuan Fang membawa banyak murid untuk segera bergegas dan menuju ke tempat Lindong. Pada saat sudah sampai di tempat itu, Yuan Fang pada saat ini hanya bisa menarik nafas dalam-dalam ketika dia melihat ekspresi yang sangat suram di wajah kelompok Lindong dan juga Ying Huan. Lindong pun segera menenangkan dirinya sebelum pada akhirnya dia bertanya dengan suara yang serius, apakah berita yang ada di tempat ini sudah kita kirimkan kembali ke sekte Dao? Mendengar pertanyaan dari Lindong, Yuan Fang hanya bisa tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, seharusnya berita yang kita kirimkan sudah sampai, dan pada saat ini kemungkinan bala bantuan akan tiba esok hari. Selain itu, ada berita yang sangat buruk, karena sebelumnya kita telah menemukan jejak beberapa orang yang berada di sekitar tambang. Jika aku tidak salah, mereka kemungkinan berasal dari perkumpulan segel iblis. Ketika mendengar hal ini, ekspresi di wajah Ying Huan segera berubah ketika dirinya mendengar perkumpulan segel iblis. Sementara Lindong hanya bisa mengerutkan dahinya sebelum pada akhirnya dia bertanya, siapa mereka? Sambil menggertakkan gigi, pada saat ini Ying Huan berkata, mereka adalah faksi yang cukup terkenal di dalam tanah tebing darah ini, dan pemimpin mereka disebut dengan Yaoling, yang sebenarnya dia berada di peringkat keempat dalam daftar buronan sekte, dan pada saat ini kemungkinan Yaoling telah mencapai tahap nirwana ke-9, dan orang itu benar-benar tangguh. Ketika mendengar penjelasan dari Ying Huan, ekspresi di wajah Lindong segera berubah sebelum pada akhirnya dia berkata, Nirwana ke-9, tempat ini memang layak menjadi wilayah dari Suan Timur, karena penjahat sebenarnya telah memiliki kekuatan seperti itu. Tidak lama kemudian, Yuan Fang kini memberikan penjelasan yang lebih detail. Yaoling itu pernah menjadi murid dari gerbang Yuan, namun dia dikeluarkan setelah melakukan kejahatan yang cukup besar, dan dia memiliki latar belakang yang cukup luar biasa. Karena itu, gerbang Yuan tidak mengejar Yaoling setelah dia melarikan diri. Qiankun yang mendengar hal ini, jantungnya berdetak dengan kencang sebelum pada akhirnya dia berkata, aku tidak menduga bahwa kita sebenarnya telah menjadi sasaran dari mereka. Sementara wajah Yuan Fang kini berubah menjadi sangat muram sebelum pada akhirnya dia kembali berkata, ada 3 kota dalam radius 50 km dari tambang kita. Kota-kota ini benar-benar sangat kacau dan dipenuhi dengan berbagai macam orang, dengan keributan yang begitu besar akibat cahaya yang melonjak ke langit tadi. Pasti hal itu akan segera menarik perhatian dari banyak orang, dan jika berita tentang benih kuno Yuan abadi menyebar, maka kita, Yuan Fang pun tidak sanggup melanjutkan kata-katanya karena dia mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan Lindong pada saat ini hanya bisa mengangkat alisnya sebelum pada akhirnya dia berkata, ambil benihnya sekarang juga. Pada saat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Lindong, Ying Huan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan tidak lama kemudian dengan ragu-ragu, Ying Huan pada saat ini dengan cepat melangkah maju sebelum pada akhirnya tangan dari Ying Huan menembus pilar cahaya dan meraih titik bercahaya yang paling terang di dalamnya. Setelah Ying Huan meraih tempat bercahaya itu dan menarik dengan tangannya,
tiba-tiba saja pilar cahaya yang besar pada saat ini berangsur-angsur telah menghilang. Dan pada saat ini, benih yang berwarna hijau tua yang sangat bulat kini telah berada di tangan dari Ying Huan. Permukaan dari benih ini tampak memiliki beberapa simbol yang terbentuk secara alami di atasnya. Dan sebuah kekuatan hidup yang sangat mengejutkan juga terus dipancarkan dari dalamnya. Mata dari Lindong pada saat ini melirik pada pohon hitam, karena setelah benihnya diambil, maka kilauan hijau tua yang sebelumnya telah menutupi cabang-cabang dari pohon hitam itu kini juga telah menghilang. Sementara itu, kekuatan hidup dari pohon hitam itu kini telah berkurang secara signifikan. Batang dari pohon hitam itu tampak terbuat dari sebuah logam, dan cabang-cabangnya juga terlihat seperti cabang-cagam dari logam yang terlihat sedingin es. Perasaan dingin ini benar-benar sangat kuat, dan hal itu segera menyebar dengan cepat. Lindong yang dari tadi melihat pohon hitam itu, matanya segera berkedip, sebelum pada akhirnya tangan dari Lindong kini telah dia ulurkan untuk bisa merasakan pohon hitam yang ada di depannya. Tepat pada saat tangan dari Lindong menyentuh cabang pohon yang hitam dan dingin, tiba-tiba saja Lindong merasakan kekuatan Yuan yang ada di dalam tubuhnya kini telah beredar dengan sangat lambat, dan seolah-olah hal itu telah ditekan oleh sesuatu. Hal ini segera membuat alis Lindong terangkat karena hatinya dipenuhi dengan sebuah kejutan. Ying Huan pada saat ini tampaknya menyadari apa yang dipikirkan oleh Lindong, yang kemudian dia menjelaskan batang pohon kuno Yuan abadi ini memiliki efek yang misterius dan bisa menekan berbagai energi. Hanya dengan menyentuh bagian akarnya, maka seseorang bisa menghindari efek penekanan ini. Namun hal itu adalah sesuatu yang terlalu berat. Bahkan para ahli yang berspesialisasi dalam kekuatan fisik tidak akan bisa mengayunkan pohon ini sesuka hati mereka. Setelah mendengar penjelasan dari Ying Huan, alis dari Lindong kini telah terangkat. Sebelum pada akhirnya Lindong mengambil langkah dan kakinya pada saat ini menginjak tanah dengan keras. Hal itu membuat tanah yang ada di depan Lindong langsung retak begitu saja, yang pada akhirnya saat ini akar hitam dari pohon kuno Yuan abadi itu kini telah terlihat. Lindong segera membungkukkan tubuhnya dan tangannya kini segera dia ulurkan untuk meraih akar hitam yang paling tebal. Perasaan sedingin es kini telah dirasakan oleh Lindong, dan hal itu benar-benar terasa seperti menembus tulang. Lindong pun mencoba menarik akar pohon ini, namun dia terkejut ketika pohon kuno Yuan abadi tidak bergerak sedikit pun. Yang hal itu membuat Lindong pada akhirnya berkata, pohon ini benar-benar berat. Namun semakin sulit hal yang dihadapi oleh Lindong, maka hal itu akan semakin membuat Lindong penasaran. Dia pada akhirnya mengepalkan kedua tangannya, dan pembuluh darah yang ada di lengan Lindong kini telah bergoyang. Sebelum pada akhirnya beberapa sisik naga hijau kini telah muncul di lengan Lindong dengan kekuatan yang agung yang tiba-tiba meletus dari sana. Dan akhirnya setelah Lindong melepaskan kekuatan naganya, tiba-tiba saja bang! Pohon kuno Yuan abadi yang tingginya puluhan kaki sebenarnya telah langsung dicabut oleh Lindong, yang membuat kelompok dari Ying Huan dan juga yang lainnya mereka benar-benar tertegun. Setelah Lindong bisa meraih akar pohon yang besar, dia pada saat ini segera mengayunkannya ke bawah dengan sangat keras, dan tiba-tiba saja dar! Udara yang ada di hadapannya langsung meledak. Energi yang tidak terlihat kini telah meletus darinya. Bahkan hal itu juga menyebabkan tanah yang ada di depan Lindong kini memiliki retakan yang besar. Ketika melihat hal ini, Lindong segera tersenyum sebelum pada akhirnya dia berkata, benda ini adalah barang yang bagus. Setelah mengatakan hal itu, Lindong pun melambaikan tangannya dan dia menyimpan pohon kuno Yuan abadi di dalam tas Qian Kunnya. Sebelum pada akhirnya Lindong berbalik dan menatap ke arah Ying Huan yang pada saat ini memiliki ekspresi aneh ketika mata cantiknya itu melihat ke arah Lindong. Lindong saat ini menyadari bahwa sebenarnya Ying Huan benar-benar terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh Lindong. Sebelum pada akhirnya Lindong pun mengeluarkan suara. Hal itu segera membuat Ying Huan tersadar, dan kini
Lindong pun berkata, "Ayo kita pergi karena masalah akan segera datang." Setelah mengatakan hal ini, Lindong segera bergegas dan melompat untuk keluar dari dalam hutan ini. Tubuhnya sekarang telah muncul di langit di atas hutan berwarna merah. Tatapan mata dari Lindong sendiri segera menyapu ke seluruh tempat ini. Dan pada akhirnya, tatapan matanya berhenti di suatu tempat yang sangat jauh dari tempat ini. Lindong bisa melihat di sana ada banyak sosok hitam yang diam-diam telah melayang. Yang pada saat ini, tatapan mata mereka telah terkunci pada kelompok Lindong. Tidak lama kemudian Yang Huan, Jiang Kun, dan juga yang lainnya pada saat ini telah berhenti di samping Lindong, dan mata mereka juga melihat tajam ke arah depan. Pada saat Yuan Fang melihat banyak sosok berpakaian hitam di depan sana, matanya menjadi terlihat gelap. Sebelum pada akhirnya dia berkata, itu adalah perkumpulan dari segel iblis. Dan ketika mendengar hal ini, Lindong pun berkata, masih ada cukup banyak orang yang segera menuju ke lokasi kita. Mereka kemungkinan adalah para ahli dan juga faksi-faksi yang ada di dekat sini. Setelah mengatakan hal ini, Lindong hanya bisa menghembuskan nafasnya dalam-dalam karena dia bisa merasakan beberapa suara angin yang kencang yang kini telah datang dari langit yang jauh. Sebelum pada akhirnya beberapa aura samar kini telah muncul dan menunjukkan diri mereka satu persatu. Beberapa murid dari sekte Dao kini juga bergegas keluar dari dalam hutan, dan mereka juga segera berkumpul dengan kelompok Lindong. Bahkan jumlah mereka pada saat ini adalah 100 orang. Namun di dalam pikiran Lindong, dia tahu bahwa jika berita tentang benih kuno Yuan abadi ini menyebar, maka kelompok dari orang-orang sekte Dao yang ada di tempat ini pasti tidak akan cukup untuk menghalangi semua orang. Tiba-tiba saja seseorang berjubah hitam kini telah memperlihatkan wajahnya yang setengah baya, yang memiliki ekspresi gelap dan dingin. Sebelum pada akhirnya dia tersenyum aneh pada saat melihat Yuan Fang, yang kemudian berkata, "Haha, Yuan Fang, ada beberapa hal yang tidak bisa disembunyikan. Kalian patuhlah dan serahkan benih kuno Yuan abadi. Jika tidak, maka tempat ini akan berubah menjadi sungai darah." Ketika mendengar kata-kata itu, mata Yuan Fang menjadi sangat dingin. Sebelum pada akhirnya dia berteriak, "Sule, kamu benar-benar berani menargetkan sesuatu yang telah menjadi milik dari sekte Dao." Dan orang parubaya yang bernama Sule itu, dia tertawa dengan sinis. Kemudian menjawab perkataan dari Yuan Fang, "Selama kita mendapatkan benih kuno Yuan abadi, maka ketua kita secara alami bisa menggunakannya untuk menukarkan hadiah yang besar dari gerbang Yuan. Apa yang bisa dilakukan oleh sekte Daomu, ha?" Tidak lama kemudian Ying Huan berbisik di samping Lindong. "Lindong, orang itu adalah orang kedua yang menjadi pimpinan dari kelompok segel iblis dan namanya adalah Sule. Orang-orang sering memanggilnya dengan sebutan pedang petir. Dia pada saat ini berada di tahap nirwana ke-8 dan ada 6 anggota inti dari kelompok segel iblis ini. Mereka semua adalah orang-orang yang telah masuk dalam daftar buronan sekte. Selain Sule, 4 orang lainnya yang ada di tempat itu, mereka memiliki kekuatan seorang nirwana ke-7. Mata Lindong ketika mendengarkan hal ini dari Ying Huan segera menyapu kelompok hitam itu. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata, "Ketua mereka, apakah dia belum mengungkapkan dirinya?" Ketika mendengar pertanyaan dari Lindong, Ying Huan segera mengatakan, "Benar, orang itu sangat licik. Namun dengan kelompok segel iblis ini, dia bisa meluncurkan operasi yang besar seperti itu. Dan dia pasti saat ini sedang bersembunyi di suatu tempat yang tidak jauh dari kelompoknya." Mendengar penjelasan dari Ying Huan, Lindong pun segera menganggukkan kepalanya. Sebelum pada akhirnya Lindong mengangkat kepala dan matanya pada saat ini melihat ke arah langit yang jauh. Di tempat itu Lindong menemukan banyak bintik hitam yang terbang dengan sangat cepat. Beberapa saat kemudian mereka pada akhirnya berubah menjadi banyak sosok yang telah muncul di langit. Dan tatapan mata curiga dari Lindong segera melihat ke arah kelompok itu. Ketika kelompok-kelompok yang ada di langit itu semakin mendekat, hati Lindong menjadi semakin tenggelam. Sebelum pada akhirnya Lindong bergumam, situasinya telah benar-benar buruk.
angin pada saat ini terus membelah dan bergema di langit di atas tambang ini. Kelompok dari Lindong pada saat ini telah menyaksikan banyak sosok dengan aura yang sangat kuat. Mereka terbang, melintasi langit dan menuju ke arah mereka. Sebelum pada akhirnya, kelompok-kelompok itu berhenti dan melayang di langit di atas tambang ini. Lindong dan juga yang lainnya ketika melihat sosok-sosok ini, ekspresi di wajah mereka berubah menjadi sangat serius. Karena sebenarnya, sosok-sosok yang telah datang ke tempat ini, tidak ada satupun dari mereka yang bisa dianggap sebagai individu biasa. Tidak lama kemudian Yuan Fang, ekspresi di wajahnya juga menjadi sangat jelek. Sebelum pada akhirnya dia menggertakkan gigi, yang kemudian Yuan Fang pun berbisik, "Kita dalam masalah besar." Dan Lindong kemudian bertanya dengan lembut, "Kakak Yuan Fang, apakah kamu mengenal orang-orang ini?" Pada saat ditanya oleh Lindong, Yuan Fang hanya bisa tertawa getir. Sebelum pada akhirnya dia mengatakan, "Lihatlah ke tempat bagian utara. Orang yang berbaju hijau itu, dia bernama Xiao Tian, dan orang-orang sering memanggilnya dengan tangan iblis pengikis." Dia pada saat ini berada di urutan kelima dalam daftar buronan sekte, dan dia berada di tahap nirwana ke-8. Lindong, lihatlah orang di bagian selatan. Orang itu bernama Luo Yi, dan dia memiliki julukan sebagai tukang daging. Dia pada saat ini berada di peringkat 6 dari daftar buronan sekte, dan kekuatannya juga berada di nirwana ke-8. Mendengar hal ini, Lindong segera menggeser matanya dan melihat pada Luo Yi, yang sebenarnya seorang itu adalah pria berpakaian putih yang tampak sangat sopan, namun wajahnya pucat dan memiliki julukan sebagai tukang daging. Menurut Lindong, itu sama sekali tidak cocok dengan karakternya. Dan tentu saja Lindong tidak akan menilai seseorang dari covernya saja. Meskipun pria berpakaian putih yang tampak sopan ini, Lindong bisa merasakan aroma darah yang samar-samar menyebar dari tubuhnya. Dan siapapun yang bisa merasakan aroma darah ini, pasti mereka akan berkata bahwa karakter Luo Yi sebenarnya adalah orang yang cukup kejam. Tidak lama kemudian Yuan Fang tertawa dengan getir. Sebelum pada akhirnya dia berkata, "Masih ada beberapa orang yang cukup terkenal di tanah tebing darah ini, dan sepertinya kita tidak akan mudah untuk melarikan diri hari ini." Mendengar ucapan dari Yuan Fang, Lindong hanya bisa menarik nafas dalam-dalam, tapi dia tidak panik sama sekali. Karena sebenarnya Lindong telah banyak mengalami situasi seperti ini selama bertahun-tahun. Dan bahaya macam apa yang tidak pernah dia hadapi sebelumnya. Meskipun mereka berada dalam situasi yang serius seperti sekarang, namun hal itu tidak mudah memaksa Lindong untuk menuju jalan buntu. Ketika Lindong memikirkan hal ini, tiba-tiba saja dia bisa merasakan sesuatu yang dingin dari telapak tangannya. Dan sebuah benda bulat sedingin es kini telah didorong ke telapak tangan Lindong. Hal itu membuat Lindong terkejut. Sebelum pada akhirnya dia melihat ke arah Ying Huan, yang pada saat ini Ying Huan telah menggigit bibir merahnya sambil berkata, "Lindong, kamu harus membawa benih ini untuk kembali ke sekte Dao apapun yang terjadi." Dari kata-kata Ying Huan ini, jelas Lindong bisa merasakan bahwa sepertinya situasi saat ini benar-benar cukup mengerikan. Lindong pada saat ini hanya mengangkat alisnya, namun dia tidak mengatakan apapun. Dan dengan cepat, Lindong pada saat ini segera memasukkan benih kuno dari Yuan abadi ke dalam tas Qian Kunnya. Sebelum pada akhirnya Lindong berkata dengan lembut, Huan, kamu jangan khawatir. Posisi kita pada saat ini belum mencapai tahap yang benar-benar genting. Dan jika situasinya memaksa kita mencapai tahap itu, maka kamu tidak perlu menanggung beban yang berat." Pada saat Lindong baru saja berkata seperti itu pada Ying Huan, tiba-tiba saja orang berpakaian putih di kejauhan yang disebut dengan tukang daging Luo Yi. Dia pada saat ini tertawa, kemudian bertanya pada kelompok Yuan Fang, "Hehe, adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi di tempat ini? Dan apa cahaya hijau yang sebelumnya telah muncul di langit?" Pada saat ditanya seperti itu, ekspresi dari Yuan Fang menjadi berubah, dan dia tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh Luo Yi, karena jelas Yuan Fang tidak akan pernah membocorkan apa yang terjadi di tempat ini. Namun tiba-tiba saja Sule yang berasal dari kelompok segel iblis ia tertawa dengan cara yang aneh sebelum pada akhirnya melihat ke arah Yuan Fang yang tetap diam. Dan Sule pun kini berkata, Aku pernah mendengar bahwa itu adalah benih Yuan kuno abadi." Yuan Fang tidak mau berbicara
karena dia khawatir bahwa benih itu akan direbut oleh orang lain. Makanya dia tetap diam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Sule itu, ekspresi di wajah Yuan Fang segera berubah menjadi sangat drastis sebelum pada akhirnya kemarahan melonjak di mata Yuan Fang dan dia berkata pada Sule, "Kamu!" Kegemparan pun segera pecah pada saat Yuan Fang kini telah berbicara dan keserakahan kini telah muncul dari mata banyak orang yang telah hadir di tempat ini. Bahkan seseorang kini telah menjilati bibirnya kemudian berkata, "Tidak kuduga bahwa sebenarnya ada harta seperti itu di tempat ini." Di sisi lain, Luo Yi pada saat itu terlihat sangat terkejut setelah dia mendengar tentang benih kuno Yuan abadi. Tidak lama kemudian ekspresi penasaran segera muncul di wajah dari Luo Yi. Dia menatap ke arah Yuan Fang kemudian berkata, "Aku belum pernah melihat yang namanya benih kuno Yuan abadi sebelumnya. Bisakah Yuan Fang yang baik hati ini segera mengeluarkan benih itu dan mengizinkan aku untuk bisa melihatnya supaya diriku ini memiliki wawasan yang luas?" Ekspresi Yuan Fang berubah menjadi sangat dingin dan ketika baru saja Yuan Fang akan berbicara, tiba-tiba saja Lindong melangkah dan berdiri di barisan depan. Dia menatap Luo Yi tapi tidak mengatakan apapun lagi. Energi mental dengan cepat pada saat ini telah menyebar dari tubuh Lindong dan memindai wajah semua orang yang ada di tempat ini. Luo Yi pun kaget dengan tindakan yang dilakukan oleh Lindong. Matanya berubah menjadi sangat dingin sebelum pada akhirnya dia berkata, "Bocah, apa yang kau lakukan?" Pada saat ditanya seperti itu, Lindong segera membalikkan tangannya dan kemudian dia melambaikan lengan baju sebelum pada akhirnya energi mental dari Lindong kini telah berubah menjadi banyak tirai cahaya yang ada di depan. Di dalam tirai cahaya tipis ini ada wajah-wajah yang digambar dengan energi mental dan itu adalah wajah Luo Yi dan juga yang lainnya. Tidak lama kemudian lengan dari Lindong pun bergetar dan pada saat ini banyak batu giok telah terbang keluar. Setelah itu, Lindong mencetak energi mentalnya dengan wajah semua orang ke dalam batu giok ini. Dengan lambaian tangannya, 100 lebih batu giok kini telah diterbangkan dari tangan Lindong menuju murid-murid Shattered Dao yang ada di bawah. Dan setelah itu, suara rendah dari Lindong kini telah menyebar di langit dan hal itu ditransmisikan ke dalam telinga semua orang. Terlepas dari apa yang terjadi hari ini, selama satu orang kembali ke sektor Dao dan menyerahkan batu giok kepada sesepuh, maka aku pikir mereka akan tahu apa yang harus dilakukan. Kelompok orang-orang yang ada di langit, ekspresi mereka segera berubah ketika mendengar kata-kata dari Lindong. Sebelum pada akhirnya mata mereka berkedip dan kini telah berubah menjadi kekejaman tanpa keraguan karena mereka sangat tahu taktik yang dilakukan Lindong ini benar-benar kejam. Yang sebenarnya Lindong telah mencetak wajah mereka semua ke dalam batu giok dan semua orang yang hadir di tempat ini mereka akan menggunakan nama sekte Dao sebagai pencegahan. Meskipun orang-orang yang ada di tempat ini bukanlah individu biasa, tapi sekte Dao adalah salah satu dari 8 sekte super. Jika sampai sekte Dao marah, maka semua orang yang berani berbuat onar di tempat ini pasti tidak akan pernah memiliki kemampuan untuk melawan. Ketika melihat apa yang dilakukan oleh Lindong, sudut mata dari Luo Yi pada saat ini telah berkedut. Sebelum pada akhirnya, dia menatap tajam pada Lindong yang kemudian tertawa dingin sambil berkata, "Haha, anak muda, kamu benar-benar kejam. Tapi, tidakkah kamu takut bahwa kami yang ada di tempat ini juga sama kejamnya dan tidak segan-segan untuk membantai kalian semua?" Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Luo Yi, ekspresi buas kini telah muncul di wajah Lindong. Sementara aura yang sangat ganas segera disebarkan dari dalam tubuhnya. Hal ini membuat semua orang tahu dan juga menyadari bahwa karakter Lindong bukanlah orang yang bisa diremehkan. Setelah itu, Lindong berkata, "Datang dan cobalah jika kamu memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu pada kita." Keberanian Lindong ini membuat Luo Yi dan juga yang lainnya menjadi kebingungan. Kenapa ada murid dari sekte Dao
yang tampaknya lebih kejam dari mereka. Sementara Yuan Fang dan juga Ying Huan, mereka pada saat ini saling melirik karena mereka bisa dengan jelas melihat sebuah kemarahan dari Lindong. Dan Yuan Fang berpikir bahwa sepertinya Lindong pada saat ini adalah makhluk yang lebih kejam daripada kelompok Luo Yi dan juga yang lainnya. Tiba-tiba saja ekspresi di wajah Luo Yi berubah menjadi benar-benar kejam. Sebelum pada akhirnya dia berkata dengan nada suara yang sinis, zaman memang benar-benar telah berubah. Kamu hanyalah seorang bocah yang berada di nirwana kelima, berani bertindak arogan di depanku. Mungkinkah para murid dari sekte Dao ini telah diajarkan untuk tidak tahu batasan mereka? Sule dan juga yang lainnya ketika melihat pemandangan ini, dia juga hanya tersenyum dingin. Tapi mereka tidak langsung melakukan penyerangan. Tidak lama kemudian Luo Yi segera menoleh dan dia melihat banyak sosok yang telah melayang di langit sebelum pada akhirnya Luo Yi mencibir. Semuanya, kalian semua yang ada di tempat ini adalah individu yang cukup terkenal. Jangan bilang bahwa kalian benar-benar terintimidasi oleh kelakuan dari bocah ini. Beberapa orang segera mengerutkan kening mereka ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Luo Yi dan Xiao Tian, seorang pria yang berpakaian hijau yang dijuluki sebagai tangan iblis pengikis, kini telah secara perlahan berjalan maju. Sebagai orang yang telah masuk dalam peringkat kelima di dalam daftar buronan sekte, Xiao Tian ini memiliki reputasi yang cukup terkenal di tanah tebing darah. Oleh karena itu, ketika Xiao Tian melangkah maju, banyak orang yang segera menoleh padanya. Bahkan tatapan mata Luo Yi juga menjadi sedikit lebih serius. Di sisi lain, Yuan Fang dan juga yang lainnya pada saat ini menatap cemas ketika melihat Xiao Tian telah mengambil langkah. Yuan Fang pun berpikir jika orang itu benar-benar menyerang, pasti situasinya pada saat ini benar-benar tidak menguntungkan bagi mereka. Di bawah tatapan banyak mata yang melihat pada Xiao Tian, pada saat ini Xiao Tian berhenti dan dia segera melihat tajam ke arah Ying Huan. Sebelum pada akhirnya Xiao Tian berkata, "Gadis kecil, bukankah kamu adalah Ying Huan?" Ketika mendengar kata-kata ini, Ying Huan segera mengangkat alisnya karena dia tidak tahu kenapa Xiao Tian bisa kenal dengan dirinya. Dan sesaat kemudian, Xiao Tian pun berkata dengan nada yang lemah, "Meskipun aku harus ikut campur dalam masalah ini, mengingat karakterku, aku masih memiliki hutang budi pada kakakmu Ying Xiao sejak saat itu." Mendengar apa yang diucapkan oleh Xiao Tian, kelompok dari Yuan Fang segera menarik nafas dalam-dalam. Dan di sisi lain, ekspresi dari kelompok Luo Yi dan Sule menjadi semakin gelap. Tatapan acuh tidak acuh dari Xiao Tian kini telah menyapu semua orang sebelum pada akhirnya dia kembali mengambil langkah untuk mundur. Dan dia kemudian berkata, "Benih kuno Yuan abadi mungkin memang barang yang langka, tapi sekte Dao juga tidak mudah dihadapi. Aku tidak mampu menangani benda berat seperti itu. Jika kalian tertarik, silakan ambil sendiri." Sikap yang ditunjukkan oleh Xiao Tian ini jelas menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Melihat hal ini, Luo Yi segera tertawa kemudian mengejek, "Haha, Xiao Tian, aku benar-benar tidak menduga bahwa kamu akan takut pada sekte super." Mendengar hal ini, tatapan mata dari Xiao Tian segera melihat tajam ke arah Luo Yi dan kilatan dingin kini terlintas di matanya. Tapi Luo Yi pada saat ini mengabaikan tatapan mata dari Xiao Tian yang kemudian dia berkata, "Baiklah, karena kamu tidak berani melakukannya, maka aku yang akan melakukannya. Aku ingin melihat apakah bocah yang terlihat arogan itu benar-benar memenuhi syarat untuk mengucapkan kata-kata seperti itu di depanku saat ini." Setelah mengatakan hal itu, Luo Yi segera mengambil langkah untuk maju. Jarinya pada saat ini menunjuk ke arah Lindong dan senyumnya mengejek kini telah muncul di wajah Luo Yi sebelum pada akhirnya dia berkata, bocah, jika kamu mampu melawan 10 serangan dariku, maka aku tidak akan ikut campur lagi dalam masalah ini. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Mendapat perkataan seperti itu dari Luo Yi, tatapan mata Lindong menjadi sangat tajam dan kini kilatan sedingin es serta wajah yang menyeramkan segera terbentuk dalam ekspresi Lindong.
Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lido akan mampu menangani 10 serangan yang akan dilancarkan oleh Luoyi? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.